Sekarang kita akan belajar mengenai sifat mekanik suatu bahan ataupun yang disebut dengan mechanical properties. Jadi, sebelum kita belajar tentang elemen mesin ataupun komponen-komponen dari mesin, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu belajar mengenai sifat mekanik suatu bahan ataupun suatu struktur. Baik, adapun yang akan kita pelajari nanti ada beban, ada tegangan yang disebut dengan stress, lalu regangan disebut dengan strain, dan tensile stress ataupun strain, dan kompresif yang modulus, shear stress ataupun tegangan geser dan regangan geser, hingga ke Poisson's ratio. Jadi yang akan kita pelajari ada 12 untuk nanti kedepannya kita akan belajar mengenai tentang komponen dari mesin. Baik, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai klasifikasi load ataupun klasifikasi beban. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui ada 3 beban, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban kejut ataupun beban tiba-tiba. Beban mati ini disebut dengan sebuah beban yang diam dan memang tidak ada perubahan nilai dan arah. Artinya arah vektornya itu di satu arah, tidak mengalami perubahan, seperti contoh furniture dalam suatu bangunan. Pada umumnya furniture terletak diam saja, tidak portable. Lalu beban hidup, sebuah beban yang dapat berubah setiap saat. Artinya, contohnya orang yang bergerak dalam bangunan, orang yang berjalan dalam bangunan. Kemudian beban kejut ataupun beban tiba-tiba, yaitu sebuah beban yang diberikan secara kejut, seperti contoh benda jatuh bebas. Kemudian, kita akan mempelajari mengenai load ataupun beban menurut lokasi dan metode. Jika kita lihat lokasinya berbeda di antara 6 tipe ini. Pertama, beban tension ataupun beban tarik. Kemudian di sini beban compression, beban kompres atau beban tekan. Lalu di sini ada shearing, beban geser. Lalu di sini ada beban torsi, beban bending, dan beban buckling. Jika dilihat di sini ada beban tarik, yaitu dia suatu struktur tersebut, ya, ataupun dikatakan di sini beam, ya, dia ditarik, ya, beam tersebut ditarik, tarikannya ini berada pada satu aksis. Sedangkan kompresi, tekan, dia mengalami tekanan, artinya dari luar ke dalam, ya, sehingga mengalami deformasi. Ya. Artinya dari kurus menjadi lebih lebar ataupun mengalami perubahan deformasi yang lebih melebar. Kemudian shearing, geser, ini hampir sama dengan kompres ataupun juga bisa tarik, tetapi tidak berada pada satu aksis. Ya. Seperti yang di atas ini, aksesnya seperti ini, kemudian yang di bawah aksesnya berbeda dari yang di atas. Kemudian torsi. Torsi ini hampir mirip dengan puntir ataupun pelintir. Ya, jika kita putar, ini putar berlawanan arah terhadap ini, maka dia akan ngepuntir. Lalu bending. Bending ini biasanya disebut dengan kalau dalam mekanika teknik itu 3 point, ya, 3 point bending. Ya. Ini sebagai tumpuan, kedua ini sebagai tumpuan, dan ini beban yang mengarah berlawanan arah dengan arah tumpuan. Itulah terjadi beban bending. Kemudian beban buckling. Beban buckling ini hampir mirip dengan beban tekan ataupun compression. Ya. Tetapi perbedaannya adalah batang ini, ya, ataupun beam ini lebih tipis, ya, dan lebih panjang. Ya. Lebih tipis dan lebih panjang sehingga mengakibatkan bending. Kalau bending berbeda, sedangkan dengan terhadap buckling, kalau buckling terhadap satu aksis, ya, kalau bending itu berbeda aksis terhadap tumpuannya. Itulah tipe dari beban menurut lokasi dan metodenya. Kemudian kita akan belajar tegangan, regangan ataupun stress dan strain.
lalu tensile stress dan compression stress. Baik, di sini saya ilustrasikan sebuah batang ya, silinder ditarik dengan nilai P ya, ditarik dengan nilai P. Jika kita pecah ataupun kita bagi dua, maka pada saat kita tarik ini akan mengalami beban reaksi ya. Jadi ini aksi, ini reaksi yang disebut dengan internal load-nya. Bagaimana mencari tegangan? Bisa kita tahu yaitu tegangan sama dengan P per A. P ini adalah beban, A ini adalah luas dari cross section ini, ya, batang ini. Biasanya tegangan ini disebut dengan sigma. Kemudian regangan, ya. Regangan adalah perubahan panjang per panjang mula-mula. Jika kita lihat tadi pada saat klasifikasi beban menurut metode dan lokasinya, jika pada saat ditarik, ya, maka akan bertambah panjang. Batang ini akan bertambah panjang, sehingga perubahan panjang ini dibagi dengan panjang mula-mula. Itulah untuk mencari regangan. Dan bisa kita lihat, pada saat kita menarik suatu batang ini, maka akan terjadi tensile stress ataupun tegangan tarik, ya. Ini tegangan tarik. Dan pada saat kompres, ya, tekan, P ini menekan, maka akan ada reaksi dari tegangan compressionnya. Jadi seperti itulah tentang tegangan, regangan, tensile stress ataupun compression stress. Kemudian yang modulus. Yang modulus bisa kita cari berdasarkan stress dan strain-nya. Yang modulus ini berada pada daerah elastisitas. Dapat dilihat, suatu material berbeda-beda mempunyai modulus dari elastisitasnya ataupun yang modulusnya. Seperti contoh, steel dan nikel itu 200 hingga 220, hingga timber itu sebesar 10. Sedangkan aluminium itu 60 hingga 80. Itulah modulus elastisitasnya ataupun yang modulusnya. Kemudian bagaimana dengan tegangan yang diizinkan ataupun factor of safety, ya, ataupun safety factor. Baik, tegangan yang diizinkan itu disebut dengan allowable stress. Maka safety factor itu adalah yield point stress per allowable stress itu untuk ductile material. Sedangkan untuk brittle material, ultimate stress per allowable stress. Baik, di sini kita akan simpulkan bahwa allowable stress selalu akan di bawah yield point stress-nya. Baik, apa perbedaan tentang allowable stress ataupun working stress? Jika kita lihat di sini, pengertiannya allowable stress adalah didapat dari karakteristik suatu material dan nilainya tergantung dari yield point suatu material apabila safety factor konstan. Di sini dapat diartikan bahwa allowable stress itu diambil dari sifat mekanik suatu bahan, seperti contoh steel, aluminium, dan lain-lain. Jadi allowable stress ini tidak akan berubah ya, ataupun konstan, tapi dapat berubah tergantung dari yield point suatu material. Yield point ini dapat dari pada saat pengujian tarik. Sedangkan working stress yaitu tegangan yang berasal dari suatu struktur diberikan beban, bisa massa, torsi, momen, dan lain-lain. Dan nilainya tergantung besar beban tersebut. Di sini dapat diartikan bahwa working stress ini terjadi apabila adanya pembebanan. Sedangkan allowable stress ini mendapatkan nilai jika yield point-nya sudah ada. Jadi berbeda ya, antara allowable stress dengan working stress. Saya ulangi, working stress adalah tegangan yang berasal dari beban itu sendiri. Artinya, jika kita berikan beban, maka disebut dengan working stress. Baik, di sini akan saya menceritakan ductile dan brittle material seperti apa. Pada gambar ini, inilah disebut dengan ductile. Di sini fenomenanya, jika kita tarik ya, suatu benda ini, suatu batang ini, maka akan mengalami necking ataupun leher, ya, sehingga pada akhirnya dia akan putus. Jika kita lihat grafik ini, ya, yang tadi itu mengalami necking daerah sini, kemudian hingga
putus. Itulah untuk daktil material. Sedangkan brittle material, jika kita tarik, ya, dia tidak mengalami necking, ya, tetapi langsung putus. Bisa dapat dilihat dari gambar ini, ya, bahwa daktil itu hampir mirip dengan ini, mengalami necking, sedangkan brittle tanpa mengalami necking itu sudah putus. Nah, itulah perbedaan antara daktil dengan brittle material, sehingga Anda, teman-teman di sini bisa menggunakan safety motor apa yang dapat digunakan. Baik, sebagai contoh, di sini ada rantai, ada penghubung ataupun link, ditarik sebesar 50 kN. Berapa diameter link jika allowable stress 75 MPa? Ingat, allowable stress ini didapat dari suatu material, ya, pada saat material tersebut diuji tarik. Dan allowable stress ini didapat dari yield point stressnya. Sehingga yield point stress ini pasti melebihi daripada 75 MPa. Baik, pertama sekali teman-teman di sini menjawab A, ya, yaitu luas pi per 4D kuadrat. D-nya ini, ya, maka didapat 0,7854 D kuadrat. Dan kita berlanjut, bagaimana kita mencari tegangan, ya. Maka P sama dengan sigma dikali A. Rumus ini didapat dari sigma sama dengan P per A. Sehingga P itu sama dengan 58,9 D kuadrat. Artinya di sini suatu rantai ini, ya, ataupun suatu link ini ditarik sebesar 58,9 D kuadrat. Lalu kita mencari D ini, ya, D ini sama dengan 50 kali 10 pangkat 3, artinya ini pada saat kita tarik dibagi 58,9, ya, maka itu sebesar 850 mm persegi. Sehingga D yang dipersyaratkan pada rantai dan link ini, khususnya link, adalah sebesar 28,13 mm. Itulah contoh pertama untuk mendapatkan diameter suatu link ini jika allowable stress-nya diketahui. Allowable stress-nya didapat dari yield point suatu material. Baik, contoh kedua, ya. Contoh kedua, misalkan ini sebuah kunci, ya, berbahan cast iron link, ya, dan ditarik itu sebesar 45 kN. Ditanya tensile stress pada A, yang ini, lalu tensile stress pada BB. Oke, pertama sekali kita jawab A pada AA, yaitu 45 dikali 20 sama dengan 900 mm persegi. Ini dia. Lalu ABB yaitu 700 mm persegi, yang mana KB-nya yang merupakan luasan ini ditambah dengan luasan ini. Ya, hal ini dapat dilihat pada gambar ini. Maka sigma AA itu P per AA sama dengan P-nya tadi itu 45 kN kali 10 pangkat 3 sama dengan 900 mm persegi. Sehingga nilainya itu 50 Newton per mm persegi. Dan ini sama dengan 50 megapascal. Kemudian sigma PB sama saja, ya, dengan rumus ini, dan didapat itu sebesar 64,3 megapascal. Inilah tegangan yang terjadi jika diberikan beban 45 kN. Baik, kita akan berlanjut ke tegangan geser dan tegangan geser. Misalkan Anda lihat ini, ya, ini rivet joint pada saat ditarik, ya, ini pada saat anti-foam, sedangkan ini pada saat mengalami perubahan. Ini tarik, jika ada aksi maka ada reaksi, ya, sama seperti halnya yang merah, aksi sama dengan reaksi. Dan inilah yang disebut dengan tegangan geser ataupun beban geser. Sedangkan untuk shear stress-nya yaitu sama dengan P per A, ya, 4P pi D kuadrat, ya, 4P pi D kuadrat. Ya, di sini P-nya itu
A-nya itu yaitu pi d kuadrat ya. Mungkin A-nya itu adalah pi r kuadrat, maka pi r kuadrat kita ganti menjadi d kuadrat yaitu 4p per pi d kuadrat. Kemudian strainnya ya, bisa teman-teman lihat ini per modulus rigid. Nah, baik, contoh ketiga. Misalkan contohnya seperti ini ya. Berapa diameter bar dan pin? Ya, ini adalah barnya, ini adalah pinnya. Ya. Jika allowable stress itu 100 megapascal dan allowable shear itu 80 megapascal. Jadi selain tegangan ataupun stres, geser juga akan mempunyai tegangan yang diizinkan. Baik, kita ke A bar, ini bar. Pi per 4 dB kuadrat sama dengan 0,785 dB kuadrat. Maka sigma bar sama dengan P per A bar, ya, lapangan ditarik dengan sebesar 80 kN. Maka hasilnya di sini dB kuadrat itu 1018,46 sehingga dB-nya itu sama dengan 32 mm. Dan API itu 2pi per 4 dP pangkat 2 yaitu 1,571 dP kuadrat. Kalau teman-teman lihat di sini untuk pinnya ya, ada dua untuk pinnya. Misalkan ini 1 ya, dan ini 2 ya. Jadi apin itu ada 2 yaitu 2 kali pi per 4 dP pangkat 2 ya, sama dengan 1,571 dP pangkat 2. Sehingga sigma pin sama dengan P per A pin, maka didapat dP itu sebesar 25,2. Jadi diameter dari pin ini adalah 25,2 mm. Sedangkan yang barnya ini mempunyai sebesar 32 mm. Lalu kita berangkat ke modulus rigid. Baik, di sini hampir sama dengan yang modulus. Modulus rigid ini mempunyai nilai tergantung dari suatu material. Baik, kita akan mengarah ke thermal stress. Akibatnya mengalami pemuaian yang mengakibatkan deformasi. Sehingga pada saat deformasi pasti akan terjadi tegangan. Baik, ini adalah rumus dari L sama dengan L besar dikali alfa dikali T. Jika di ujung pada material bersifat fixed support, maka material tersebut akan mengalami compressive strain. Baik, ini adalah compressive strain-nya. Ya. Delta L per L yaitu alfa dikali T. Ya, itulah untuk compressive strain-nya. Maka thermal stress adalah sigma thermal sama dengan EC dikali yang modulus atau yang disebut dengan alfa dikali T dikali E ataupun yang modulusnya. Sebagai contoh, suhu tidak mengalami stres 37 derajat Celcius. Baik, kita cek untuk steel yaitu 210 GPa, mungkin bisa dapat tabel. Lalu aluminium itu 74 GPa. Dan alpha S itu 11,7 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Sama saja ya. Untuk aluminiumnya ya. Maka ditanya sigma S ataupun steel dan sigma aluminium. Baik, di sini akibat pemuaian. Maka T sama dengan T1 dikurang T2 yaitu 37 dikurang 20 sama dengan 17 derajat Celcius. Itulah suhu dari akibat pemuaiannya. Ya. Jadi artinya di sini dia mulainya di 20 derajat Celcius. Maka delta LS sama dengan LS dikali alpha S dikali T sama dengan 0,12 mm.
Artinya alpha S ini kita masukkan angka ini 11,7 dan L ini adalah totalnya untuk steel. Sedangkan untuk aluminium yaitu sebesar juga 0,12 mm. Maka total delta L sama dengan 0,24 mm atau 0,12 ditambah dengan 0,12 mm. Kemudian untuk area steel ya sama dengan 1,964 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi dikalikan dengan PR kuadrat dari steel, sedangkan aluminium adalah 0,491 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Maka untuk mencari yang modulus yaitu E sama dengan sigma per regangan ya. Maka didapatkan delta L sama dengan P per L per A kali E. Maka dari sigma LE dari delta LS sama dengan P dikali LS per AS per ES ya. Dan aluminium PLA per AA per EA. Maka total delta L-nya itu 9,71 2 kali 10 pangkat minus 9 P kali M. Sehingga 0,24 kali 10 pangkat minus 3 yaitu didapat P sama dengan 24712 Newton. Dan sigma steel yaitu P per AS yaitu 12,5 megapascal, sedangkan sigma aluminium itu 50,32 megapascal. Baik, inilah bentuk Poisson's ratio dari suatu batang. Ini pada saat belum mengalami perubahan, sedangkan ini pada saat sudah adanya perubahan. Itu saja, terima kasih, selamat mengulang kembali, dan bye-bye.